Kemudian kalau kita lihat komposisi susunya, berbagai macam jenis spesiesnya, misalnya dari manusia, kemudian sapi, kambing, domba, maka ternyata TS-nya itu tertinggi adalah pada domba, ya, tertinggi. Kandungan lemak juga pada domba, protein juga pada domba. Susu persusuan yang saat ini betul-betul lagi digalakkan sehubungan dengan gap antara ketersediaan dengan kebutuhan yang sangat jauh. Saudara sekalian, oleh karena itu kita mencari berbagai macam hal yang berkaitan dengan upaya untuk memasyarakatkan produk susu kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini saya sebagai akademisi tentu akan mengutarakan aspek akademis, ya, bagaimana kita mengembangkan breed baru yang relatif baru, yaitu domba elastik. Kemudian yang sebelumnya kita akan bicara tentang sejarah, ya. Lanjut berikutnya. Jadi kebetulan kalau sekalian saya juga digabungkan dalam tim, ya, tim percepatan bersejarah di tingkat dirjen, ya, di tingkat kementerian. Jadi kami sering berdiskusi juga dengan teman-teman dan juga dengan Pak Dirjen, Pak Menteri untuk membahas mengenai kecepatan produksi peternakan, apalagi ditambah lagi sekarang dengan program bergizi makan bergizi gratis oleh Pak Presiden. Ini merupakan suatu hal yang anugerah luar biasa bagi kita semuanya orang peternakan. Sebetulnya domba ini bukan merupakan hal yang baru, namun juga justru domba ini merupakan suatu ternak yang awal-awal sudah digunakan oleh manusia, yaitu bahkan dikatakan sejak ini arkeologis, ya, ini bukan tidak dikaitkan dengan religi dan sebagainya, tetapi ini data-data di literatur atau di manuskrip kuno, yaitu sejak kira-kira 9.000 atau sampai 11.000 tahun sebelum Masehi. Dan di situ justru bahkan domba perah, ya, atau susu dari domba lebih duluan digunakan daripada susu sapi. Jadi susu sapi itu kira-kira berapa? 7.000 sampai 9.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kira-kira 2.000 tahun setelah penggunaan domba sebagai produsen susu. Kemudian Bapak sekalian, ini industri domba perah ini juga sudah ada di beberapa negara, terutama di Timur Tengah, kemudian di Eropa, dan saat ini juga ada di Amerika. Di Amerika sudah ada sekitar 200 perusahaan domba perah, ya. Ini sudah ada, jadi bukan hal yang baru. Mungkin kita nanti ke depannya dengan semangat bersama-sama saling membantu, baik itu dari aspek semangat kita, motivasi kita, sampai ke regulasi. Bapak sekalian, ini nanti harus kita kembangkan bersama-sama. Mana regulasi yang kelihatannya menghambat, itu harus kita bicarakan bersama-sama. Nanti kita melalui tim-tim kita, kami kemarin juga banyak sekali membahas tentang regulasi-regulasi yang bahkan itu kita mengkaji regulasi sampai tahun 80-an. Jadi di situ bagaimana kira-kira regulasi yang bisa menunjukkan ini yang paling nyaman. Pak Menteri di 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu menyampaikan bahwa dulu tahun 97 susu kita ini adalah produk dalam negeri itu sekitar menyumbang 47%, ya, 47%. Sekarang 18 sampai 20%. Kemudian kami melakukan analisis, kemudian saya tulis di tim tim nasional sebetulnya seperti apa solusinya. Tapi di sana saya tidak bicara tentang itu. Kemudian berikutnya, lanjut. Jadi kalau sekalian, kalau kita lihat di sini, ini adalah
domba. Breed domba itu sudah banyak sekali. Ini ada literaturnya, kalau Bapak mau klik nanti bisa dibagikan banyak. Dari situ kemudian ternyata domba yang ada di dunia ini juga superior, banyak sekali macamnya dan sudah dikembangkan. Cuma permasalahannya pengembangan ini nanti misalnya, ini di daerah Timur Tengah banyak keawasi. Kemudian di daerah Eropa banyak East Friesen. Di daerah Amerika ini, kemudian ada di grup Israel itu namanya Asaf. Di Australia awasi lagi. Pertanyaan bagi kita, mana yang cocok untuk Indonesia? Nah ini nanti harus kita kaji lagi. Mungkin kesempatan kita. Lanjut lagi. Ya. Kemudian saya ingin ada kira-kira 10 breed domba di dunia yang terkenal. Saya hanya menyampaikan 4 yang tertinggi saja. Yang pertama adalah awasi. Awasi ini banyak di Timur Tengah, terutama Suriah, Irak, Palestina, Israel. Kemudian dia berasal dari ekor gemuk sebetulnya yang kemudian dikondisikan, diseleksi untuk menghasilkan, jadi DG termasuk fat tail, ya, dikondisikan untuk menghasilkan fat tail yang layak untuk produksi susu. Kenapa seperti itu? Karena daerah panas ini domba ini mampu menyimpan energi yang cukup konsisten, yaitu melalui ekornya. Nah, begitu sehingga layak. Ada lagi Lacauner asal Prancis. Dia mampu beradaptasi di daerah yang subtropis. Produksinya di bawah sedikit dari awasi. Kemudian ada lagi berikutnya, yaitu East Friesen. Di sini kemampuan produknya lebih tinggi daripada awasi. Jadi, tapi ingat dari mana ini asalnya dan kemudian apakah domba ini layak untuk daerah kering katakanlah. Jadi ini yang perlu kita pelajari. Ada lagi Asaf yang saya katakan, ini nomor 4 urutannya, merupakan persilangan domba awasi dan East Friesen. Jadi ini mengambil 2 yang tertinggi saat itu, kemudian muncullah breed baru Asaf. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ingin menghasilkan rumpun breed, maka rumpun temurun kita uji di lapangan itu. Kita tidak boleh melakukan pengambil orang lain kita namai Indonesia. Tidak boleh. Ya, karena apa? Kita belum produksi kok sudah menamakan. Jadi tidak boleh. Ya, jadi harus ada urutannya. Prosesnya sampai kita mendapatkan karakteristik yang spesifik yang kita kembangkan. Jadi lanjut. Ya. Sekarang akan kita coba cek ya bagaimana kemampuan susu dari berbagai macam karakteristik itu. Misalnya awasi 300, 600 sampai 700 kalau bagus. Lacauner Prancis 300, 500 sampai 600. East Friesen ini 500 sampai 900. Asaf 400, 600. Nah, pertanyaannya begini Bapak sekalian, Israel sebagai negara yang cukup inovatif, kenapa dia tidak mengambil langsung East Friesen di daerah itu, tetapi dia melalui ini kan pertanyaan besar bagi kita. Ternyata itu yang bersangkutan adalah ingin menggunakan fat tail tadi itu agar bisa bertahan di daerah panas Israel itu pasti. Karena East Friesen ini dikembangkan di Jerman, Belanda, di daerah-daerah yang sangat dingin. Sehingga dengan demikian maka di situ tidak bisa langsung diadopsi di daerah sana. Lanjut lagi. Kemudian kalau tadi adalah sekarang kita menuju kepada perkembangan awasi itu sendiri. Awasi sebetulnya ini sudah dikembangkan minimal 5.000 tahun, yaitu dibandingkan dengan domba perah pada umumnya yaitu 11.000 tahun atau 9.000 tahun. Sebagai kelompok ternak domestik yang homogen subspesifik, jadi setelah itu kemudian di daerah Irak, Iran, Suriah, Turki, kemudian digunakanlah ini sebagai breed yang paling bagus. Lanjut, biar tidak terlalu lama. Bagaimana dengan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia? Di Asia Tenggara sudah mulai ada, yaitu termasuk di Asia Selatan,
terutama seperti di India dan Pakistan ini juga sudah mengimpor. Nah ini kelihatannya sudah mulai ada titik cerah kita. Yang agak ke selatan yaitu Pakistan, India, mereka cocok ya. Kemudian mereka menggunakan untuk produksi daging, wool, tetapi mereka fokus pada susu. Kita tahu bahwa di India, di Pakistan ini merupakan suatu negara yang masyarakatnya mengkonsumsi susu dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Bahkan dikatakan di dunia ini yang produksi daging dan susu tertinggi di dunia per negara adalah di India, ya di India. Jadi ini luar biasa, karena sampai saat ini meskipun ya India itu tidak ada perusahaan yang besar macam-macam, tetapi mereka punya komitmen masyarakatnya untuk memelihara domba awasi ini secara berkelompok. Ini yang menjadi titik penting kita. Mohon maaf ini kalau ada suara kecil-kecil, saya ini lagi menguji. Bimbingan saya sebagai promotor, bimbingan saya pasti di jam 10 tadi mulai. Jadi saya mohon maaf, mungkin ada sedikit suara masuk karena lagi menguji S3 saya. Dan saya sebagai penting utamanya. Kemudian di Asia Tenggara ini sudah ada informasi ya di Indonesia. Ini domba awasi dikembangkan, kalau nggak salah tercatat di literatur sejak 2021, tapi mungkin Pak Ali berjalan lagi Pak ya, mungkin berjalan, tapi resmi di literatur itu sejak kira-kira 3 tahun yang lalu. Meskipun populasinya sudah luar biasa sekarang ini ya, kita lihat populasi domba awasi. Lanjut ya, lanjut. Nah di sini ya, sekalian, ternyata sekalian, domba awasi yang terbanyak ini adalah di Turki, luar biasa. Kemudian di Palestina, Lebanon, ya, ada Australia nggak banyak, nggak terlalu banyak, hanya 50.000. Tetapi pemasarannya Australia itu luar biasa. Mungkin sudah sistem perdagangnya sudah bagus, sehingga Pak Alex dan teman-teman ini justru mengimpornya dari Australia. Tetapi kalau dibandingkan dengan Turki, ini sangat jauh. Karena Turki sudah mencapai 1,8 juta ekor, Palestina 1 juta, Lebanon 400.000, sementara Australia hanya 50.000. Jadi tidak terlalu banyak. Tetapi mungkin seleksinya bagus, informasinya bagus ya, maka recording jadi yang penting ke depannya. Karena ternyata dari recording ini bisa mengalahkan sistem pasarnya, mengalahkan yang berapa kali lipat ini? 1,8 juta dibanding 50.000, 40 kali lipat. Jadi 40 kali lipat ini yang kecil bisa mengalahkan yang 40 kali lipat besarnya di dalam pemasaran. Apa artinya? Karena informasi, sistem recording dan sebagainya. Makanya tadi Pak Gunawan Tanggang menyampaikan itu, mungkin dalam rangka mari kita bangun peternakan kita ini secara bersama-sama agar nanti ada suatu sistem peternakan yang namanya sistem peternakan nasional yang betul-betul capable, betul-betul tangguh, sehingga orang itu mencari informasi gampang. Jadi kalau kita melihat domba awasi misalnya di Australia muncul semua perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Sementara kalau di Turki kita belum tahu, tetapi jelas sekali di situ. Kemudian dari di Indonesia tertulis di situ sudah 5.000. Tapi kemarin saya konfirmasi ke Pak Alex, mungkin ini termasuk keturunannya. Hasil persilangannya yang sudah disebarkan ke catatan dari HPDKI, karena Pak Alex juga termasuk tim HPDKI pusat, sehingga angka ini muncul. Angka ini muncul bukan karangan saya, bukan kira-kira, bukan dari Pak Alex. Ini dari situs resmi. Kemudian saya cek, saya klik, angkanya ada, statistiknya ada juga. Jadi ini bukan karangan, tetapi saya mempercayai data yang ada di situs resmi internet. Lanjut berikutnya. Sekarang Bapak sekalian, kita ingin mengembangkan, mencari strategi bagaimana mengembangkan domba yang ada di Jawa Timur. Kalau saya ini memiliki banyak strategi. Di antaranya kita melihat populasi dan potensi wilayah dan budaya setempat. Di sebelah
kiri itu ada namanya populasi domba nasional. Jawa Barat itu 8,4 juta. Kemudian ini jauh melebihi Turki sebetulnya ya. Kalau alasnya aja. Tapi kan domba total. Jawa Tengah 2,2 atau 2,3 juta. Jawa Timur nomor 3 1,4 juta. Nah ini kelihatannya apabila kita telusur ke belakang, mudah-mudahan ini merupakan perkembangan yang sangat luar biasa di tahun 2000-an dan seterusnya, yang saat ini memang domba banyak sekali dikembangkan oleh peternak-peternak baru. Ada informasi bahwa kemarin tahun 2022-2023 itu peternak ayam, nah ada yang merubah peternakannya menjadi peternakan domba di beberapa daerah. Bapak Ibu pasti dipaham. Dari situ kemudian karena tadi kita menelusur pengembangannya adalah dari potensi wilayah, potensi budaya, kemudian keberhasilan, kekompakan kelompok ternak dan sebagainya, maka kemudian kita lihat yang Jawa Timur. Jawa Timur ini yang tertinggi adalah di Bojonegoro. Ada yang maksud Bojonegoro ini ya? Ada? Ada? Tepuk tangan di Bojonegoro luar biasa ya. Bojonegoro, bener Pak ya? Ini saya menggunakan BPS. Jadi semuanya menggunakan BPS. Ini mencapai 200.000 lebih. Malang ini bukan City, dinas peternakan. 17 karena Tuban juga nomor 2. Tuban agak tadi selamat Tuban ini saat ini nomor 2. Nomor 2 kemudian Jember, Banyuwangi, Probolinggo sampai terus yang sampai di Malang. Malang ini 39.000 atau sekitar 40.000. Nanti dengan Pak Alex kemudian langsung nyalip Bojonegoro barangkali. Ini nomor 17 balik kita yang Malang ini peluangnya besar, berarti peluangnya besar. Jadi jangan pokoknya semua kita anggap positif, besar gitu ya, tidak ada yang negatif. Kemudian yang berikutnya, kenapa ini kan ini ya apa nih ya santai-santai saja. Saya pikir ini kenapa domba? Saya mencoba verifikasi dengan Cypera. Ya pas kita lagi bicara domba, nanti kalau pas bicara sapi ya gini lagi gitu loh. Biar menyemangati. Ini lagi kita bicara domba, kenapa kita domba? Nah misalnya lahannya lebih sempit, modalnya lebih murah, siklus produksi lebih pendek, jumlah anaknya bisa prolific gitu ya, 1-3 anak per lahir. Nanti Pak Alex cerita lebih detail. Konsumsi pakan biayanya lebih rendah, adaptasi iklim. Nah ini yang penting. Iklim ini bagi domba ini adalah suatu yang sangat penting. Kenapa? Sampai saat ini sapi perah dikembangkan di daerah-daerah yang sejuk, daerah tinggi, dan kita lahannya terbatas di Indonesia ini. Sedangkan domba tadi kita lihat sejarahnya. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, kenapa sejarah tadi ada? Karena katanya tidak akan orang bisa maju ke depan kecuali dengan menengok sejarah yang belakang. Jadi begitu. Nah, Bapak sekalian, domba ini, domba perah, kalau kita kembangkan terus, maka peluangnya besar. Kenapa? Karena kita bisa mengembangkan di daerah yang kering, tandus, panas. Tidak harus di daerah beriklim tinggi yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, yang dulu misalnya daerah-daerah yang daerah kering, kami nggak bisa mengembangkan ternak perah karena waktu itu konotasi ternak perah adalah sapi, gitu kan. Sekarang harus ada kita mulai dengan yang lain, yaitu dengan terobosan lain, domba perah atau kambing perah. Ya, di Jawa Timur itu ada kambing perah yang lagi kita kembangkan terus, kita teliti terus, yaitu kambing putih ya, kambing putih. Ini kami pernah menulis di sana, harapannya kambing putih bisa menjadi suatu bibit Jawa Timur yang akan menyebar ke Indonesia sebagai salah satu tipe ternak perah yang mampu beradaptasi di daerah seperti di NTT, kemudian di daerah Sulawesi, daerah mana yang tidak punya daerah produksi tinggi, kita bisa masukkan ternak-ternak pengganti produksi
bibit Jawa Timur. Itu Pak, ya, luar biasa. Nah, nilai ekonomi susu ya, ini susu domba, kambing bernilai ekonomi tinggi karena kandungan nutrisinya sangat spesifik. Nanti akan dijelaskan oleh timnya Pak Alex ya, terutama untuk keju, khusus dan banyak hal ya, banyak hal. Ya. Kemudian yang berikutnya lanjut. Nah, sekarang karena kita ini lagi bicara domba, kita bandingkan dengan kambing. Ini mohon maaf ini kita bandingkan kambing. Gak usah bertanya kok gitu. Nanti pas bicara kambing, kita bicarakan kambing. Sekarang kita bicarakan domba gitu kan, biar semangat. Jadi aspeknya ada juga keunggulan dibandingkan dengan kambing. Kenapa? Adaptasi lingkungan lebih cocok ya tadi. Lahan-lahan di pematang itu bisa kita kembangkan. Kami nggak bisa, sulit sekali. Di jalan-jalan di belakang rumah saya itu kalau sore ada 40-50 ekor itu berjalan-jalan di jalan, dikembangkan. Cocok memang. Kualitas susu ya ini hampir sama dengan kambing, tetapi ideal untuk keju, yogurt dan yang lain karena lemak dan proteinnya lebih tinggi. Produktivitas mungkin hampir sama. Daya tahan terhadap penyakit cenderung lebih tahan. Pemeliharaan berkelompok itu lebih tinggi daripada kambing. Oleh karena itu gampang. Maka mengembala domba itu lebih gampang daripada mengembala kambing ya sekalian. Jadi lebih cocoklah untuk masyarakat berkelompok. Pakannya ya pakan jelas. Pakan ini karena domba lebih adaptif menggunakan pakan rumput dibandingkan kambing. Ya, misalnya adalah kita bisa buat silase, rumput gajah, rumput apa semuanya. Kandang lebih sederhana. Kami punya pengalaman banyak kali. Itu kalau kita bikin kandang kambing sekali tendang sudah besar semua. Tapi kalau kandang pakai yang kamu bagus sederhana, aman. Tingginya begitu. Kandang domba itu tinggi 60 cm, dia nggak malu. Tapi kalau kambing tinggi kira 90 cm dilompati dia. Ya, itu pengalaman kami. Kami bangun lab berulang-ulang sampai jadi kuil kalau untuk kambing. Domba awet ya. Temperamen lebih jinak. Domba kambing lebih awet. Lanjut. Ya, ini adalah kualitas susu berdasarkan beberapa sumber ya, sumber ternak ya. Sumber ini breednya. Contoh misalnya ya, kalau yang pertama ini adalah breednya dulu dan kemudian kemampuan untuk memproduksi susu. Kalau sekalian, ternyata yang lebih tinggi produksi susu itu adalah British Milkshake. Tapi tadi dari sisi populasi dan sebagainya yang tercampur saatnya lebih bawah. Kemudian yang lebih unggul lagi yaitu 3 awasi East Friesian sama asap ya. Jadi kemudian kita perhatikan karena asap sudah jelas merupakan hasil persilangan, maka kita cari yang murni yaitu awasi dan East Friesian. Nah, sekarang dari East Friesian kemudian kita seleksi lagi mana yang lebih cocok untuk Indonesia. Nah itu caranya. Nah, kita ini caranya ilmu breeding ini namanya. Ilmu breeding reproduksi, cara untuk menetapkan suatu fondasi. Kemudian kalau kita lihat komposisi susunya, berbagai macam jenis spesiesnya, misalnya dari manusia, kemudian sapi, kambing, domba, maka ternyata TS-nya itu tertinggi adalah pada domba ya, tertinggi. Kandungan lemak juga pada domba, protein juga pada domba. Mohon maaf Pak, ini ekstrim tinggi ya Pak ya, karena kita lagi bicara domba. Tapi nanti bisa turun. Nah, gitu ya. Kalau kita bicara domba ya promosi ke domba. Tapi ini real ya, real. Karena ini jelas ya, sumbernya jelas. Artinya apa? Artinya nanti terus timnya balik dan sebagainya, ternyata kadar susu itu bisa tingkatkan, turunkan dengan perlakuan yang kita berikan ya. Kalsium, kalori ternyata lebih tinggi semuanya. Lanjut. Nah sekarang masuk ke dalam strategi pengembangan dan pemanfaatan ya. Bagaimana? Saya kemudian mencoba